Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Juvilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas maka-maka jalan dan aturan apa aja yang ada di jalanan guys. Karena dari kemarin juga kalian banyak banget yang minta cara aturan dan maka yang ada di jalan. Nah, maka jalan itu adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah agar kita tuh kalau misalkan berkendara di jalan raya atau di jalanan manapun itu benar-benar teratur dan juga menghindari kita dari kecelakaan guys. Oke, jadi kita kalau misalkan mau berkendara itu harus benar-benar mentaati semua maka dan aturan yang ada di jalanan. Baik itu maka yang berada di jalan yang garis lurus atau garis putus-putus, garis kuning, yellow box junction dan lain-lain, ataupun tanda yang ada biasanya kita lihat di jalan S dicoret, P dicoret, gambar sepeda dan lain-lain. Itu bakal gue jelasin lengkap di video ini. Oke, kalian tonton sampai habis. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena di channel ini gue membahas semua tips and trick tentang gimana sih cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap guys. Dan juga gimana sih cara kita merawat motor kita, gimana cara kita merawat mobil kita agar motor dan mobil kita itu tetap seperti baru terus guys. Oke, pokoknya di channel ini gue membahas tips and trick tentang otomotif terlengkap. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, dan jangan lupa juga kalian share teman-teman kalian ya, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, nah sebelum kita mulai kita harus membawa yang pertama guys. Nah, kita harus membawa SIM. Nah, di sini tuh kita kalau misalkan mau berkendara, kita harus gunakan SIM C guys. Ini SIM C ini kita gunakan untuk kita tuh kalau misalkan mau bawa motor. Ya, ini kita pastikan kita bawanya SIM C. Nah, sebenarnya ada SIM A, SIM C itu dan SIM D itu sebenarnya tuh ada aturan-aturannya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau berkendara untuk motor biasa, kita gunakan SIM C. Dan yang kita pastikan kita tuh gunakan SIM C, dan lihat nih di bawahnya ini itu tuh ada tanggal guys, ada tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau misalkan SIM ini kan berlakunya 5 tahun, jadi kita harus perhatikan jangan sampai lebih dari 5 tahun supaya nggak ditilang. Dan kalau misalkan kita mau bawa mobil, ini yang kita gunakan adalah SIM A guys. Nah, seperti ini adalah SIM A. Oke, dan sama ya, baik SIM A dan SIM C, baik kalian yang punya SIM B untuk mobil kendaraan besar, itu semuanya tuh mempunyai masa berlakunya guys. Jadi kita harus perhatikan jangan sampai si masa berlakunya itu lewat. Jadi sebelum misalkan nih, ini kan tanggal berlakunya di sini tanggal 15 November 2022. Nah, sebelum 15 November 2022, kita harus perpanjang SIM-nya, oke? Supaya kita nggak kadaluarsa SIM-nya. Dan kita nggak harus bikin lagi, karena kalau misalnya udah lewat tanggal, walaupun 1 hari lewat tanggalnya, kita harus bikin baru seperti awalnya. Itu benar-benar kan buang waktu, kita benar-benar buang biaya, tanpa kita harus, kalau misalkan kita harusnya hamin seminggu, kita perpanjang kan kita nggak usah repot guys, oke? Jadi kita pastikan jangan sampai tanggalnya kelewat. Yang kita harus bawa ya, yang tadi kan yang pertama SIM, kita tuh pastikan SNK guys. Nah, SNK ini harus kita wajib bawa kemana-mana kalau kita mau berkendara, baik kita bawa motor maupun bawa mobil, kita harus benar-benar bawa SNK supaya menandakan surat tanda nomor kendaraan guys, motor yang kita bawa. Jadi kalau misalkan kita diperiksa sama polisi saat kita ada tilang atau apapun, kita tuh benar-benar bisa menunjukkan satu SIM, kedua SNK-nya ya. Dan jangan lupa si SNK-nya juga jangan sampai ngeblong guys, jangan sampai habis ya, masih pajaknya. Jadi kita harus benar-benar taat bayar pajak. Jadi kalau misalkan kita berkendara itu tetap aman guys, oke? Dan gimana sih aturan maka jalan? Kita langsung ke jalanannya guys. Dan kalau misalkan kita nih di jalan ini, biasanya kalau misalkan bukan di jalan besar ya guys, ini untuk di jalanan yang biasa nih, bukan di jalan raya, kita menemukan yang seperti ini. Ini adalah garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini menandakan kita tuh boleh mendahului guys. Nah, contohnya bagaimana mendahuluinya? Misalkan nih kita mau ngeduluin motor depan, ini kita ngelewatin seperti ini, lalu kembali lagi, ini nggak apa-apa guys, oke? Itu tandanya seperti itu ya, kalau misalkan garisnya putus-putus seperti ini. Tapi kalau misalkan garisnya tidak putus-putus, kita nggak boleh mendahului guys, oke? Biasanya ini kita temuin di jalanan yang seperti ini guys. Ini bukan jalan besar, bukan jalan utama, tapi ini merupakan jalan yang cukup ramai guys, oke? Ini untuk jalanan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menemukan seperti ini, ada tanda seperti itu, seperti garis lalu seperti itu guys. Nah, itu tuh menandakan di depan tuh ada pertigaan guys, oke? Itu kan menandakan ini tuh jalanan kita tuh lurus. Nah, di depan tuh ada jalan seperti ini, berarti itu tandanya di depan kita akan menemukan pertigaan. Nah, ini kalau misalkan kita gas, nah di depan tuh ada pertigaan guys, seperti ini guys. Ini ada lurus dan ke kanan guys, oke? Nah, kalau misalkan tanda yang seperti itu kita hati-hati aja. Itu tanda pemberitahuan, bukan kita tuh nggak boleh tanda larangan atau bagaimana. Nah, kalau misalkan di depan tuh ada tulisan tandanya dilarang ke kiri dicoret, tapi dia ada tulisannya tuh bus atau truk. Itu tandanya kita baik motor ataupun mobil penumpang yang seperti ini, kita mobil biasa atau motor-motor seperti ini, baik yang seperti ini mobil-mobil biasa, itu boleh guys berbelok ke sebelah kiri sini. Yang nggak boleh itu adalah yang tadi guys, bus atau truk. Nah, ini udah ada tandanya di situ. Nah, ada
dilarang masuk. Itu tandanya dilarang guys, menuju ke sana truk atau bus. Nah, kalau misalkan tandanya seperti Nah, kalau misalkan kita menemukan tanda seperti ini guys, yang garis putus-putus, ini tandanya kita boleh mendahului guys. Nah, boleh mendahului melalui guys ini, misalkan nih kita mau mendahului motor depan, kita mendahului ke sini, lalu kita kembali lagi. Nah, itu tuh fungsinya adalah kita tuh boleh mendahului guys. Oke, kalau misalkan kita si tandanya itu garis lurus tidak putus-putus, yang lurus terus, nah itu tandanya nggak boleh kita melewati atau kita nggak boleh mendahului guys. Nah, tapi kalau misalkan tandanya seperti ini kita boleh mendahului, lalu kita setelah itu kembali ke sebelah kiri lagi guys, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang sebelah kiri ini adalah garis pembatas jalan guys, maka jalan sebelah kiri. Jadi kita kalau misalkan berjalan nggak boleh di garis ini ya, kita nggak boleh menginjak seperti ini, nggak boleh. Atau kita ada di sebelah sini, di tepi di ujung si garis ini guys, itu nggak boleh guys. Oke, jadi kita kalau misalkan mau berkendara harus di sebelah sini maksimal, di sebelah kiri, atau kita berkendara di sebelah kanan guys. Oke, jadi kita harus berkendara pada tempatnya. Nah, misalkan nih, ini kan kita mau keluar nih, kita ini benar-benar jalan utama guys. Oke, ini kondisinya macet, jadi kita pelan-pelan guys. Oke, nah kalau di jalan raya pun tetap sama guys, dia tuh ada tanda seperti ini. Maka jalan yang seperti ini, garis-garis ini menandakan kita tuh boleh mendahului. Ini contoh, ini kan kita ada di jalur kiri ya, kita ada di sini. Kalau kita mau mendahului kita boleh ke sini. Oke, nah lalu kita kalau misalkan mau di kanan boleh untuk jalur cepat, tapi kalau misalkan kita nggak mau cepat kita harus di sebelah kiri sini guys. Oke, nah buat kalian juga nih yang belum tahu, itu yang di sebelah kanan tuh ada seperti ini guys, garis lurusnya tuh warnanya kuning. Nah, bedanya apa sih garis lurus yang warna kuning dengan garis lurus yang warnanya putih? Nah, yang membedakan ini adalah menandakan itu adalah jalan nasional guys. Jadi ya, dia tuh yang menghubungkan jalanan antar provinsi. Jadi kalau misalkan kita biasanya temuin di jalanan utama seperti ini atau di jalan tol, kita bisa lihat garisnya kuning seperti ini. Tapi kalau misalkan bukan jalan utama, itu kita pasti menemukannya jalannya garisnya tuh putih aja guys. Oke, itu tuh bukan apa ya, bukan berpengaruh apa-apa guys. Itu hanya menandakan aja, menginfokan kepada kita aja kalau si jalanan ini tuh merupakan jalan nasional guys. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, kita kalau misalkan ke atas itu kan jembatan layang. Oke, kita turun ke bawah. Nah, ini tandanya tuh hati-hati guys kalau ada garis seperti ini. Oke, nah ini ada, dia menandakan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini tanda seri itu artinya kurangi kecepatan. Oke, di situ biasanya tuh ada tulisan. Nah, ini 5 km, ini tuh kecepatan maksimal tuh 5 km guys di sini guys. Oke, nah di depan, nah ini adalah lintasan kereta api guys, dan di situ nggak boleh putar balik guys. Oke, nah ini kita jalan pelan-pelan guys. Kalau misalkan kita mau melewati rel kereta api, oke, kita pelan-pelan aja. Dan pastikan nih kalau misalkan kalian mau melewat jalur rel kereta api ini, jangan ke sana guys. Oke, jadi ini misalkan relnya di sini, kita harus seperti ini, harus nyerong ya guys. Nggak boleh kita si rel yang seperti ini kita beloknya seperti itu, nanti kita akan selip dan jatuh guys. Oke, itu harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, kalau misalkan kita mau putar balik guys, kita harus perhatikan ya. Kita tuh kalau misalkan berada di jalan raya, nah kita kalau misalkan dia tulisannya dia tanda panah ke kanan lalu dicoret seperti ini tandanya kita nggak boleh mutar balik di sini guys. Oke, kalau misalkan kita mau putar balik, kita harus cari tandanya yang putar balik tapi nggak dicoret guys. Nah, itu tandanya kita boleh putar balik. Jadi kita kalau harus menaati ya guys si peraturan yang ada guys. Kalau misalkan kita walaupun nggak ada polisi, tapi tetap kita harus patuhi guys, agar kita tuh tetap selamat saat kita tuh berada di jalan raya guys. Oke, nah yang selanjutnya ini kalau di jalan tuh banyak banget guys, pasti banyak banget aturan berlalu lintas guys. Jadi ini kita harus paham semua yang ada, baik marka jalan, baik rambu-rambu, baik semua yang ada di stopan, di lampu merah, atau berada di jalanan seperti ini guys. Dan di sini tuh ada rambu-rambu juga guys. Di sini tuh ada S dicoret. Nah, S dicoret ini tandanya dilarang stop atau dilarang berhenti guys. Jadi kita di sini nggak boleh berhenti, dan apalagi parkir ya guys ya. Nah, itu ada S dicoret. Kalau kita parkir di sini ya kita bakal ditilang guys. Dan kalau misalkan kita nih mau U-turn, nah kita tuh harus cari tandanya seperti ini guys. Ini ada tandanya di situ. Dia tuh putar balik ke kanan dan warna biru ini menandakan kita boleh putar balik di sini guys. Oke, di sini udah sangat aman untuk kita putar balik. Dan kalau kayak yang tadi itu nggak boleh ya. Kalau misalkan dia ada dicoret, itu tandanya tidak boleh. Oke, dan itu hanya berlaku untuk
putar balik ke kanan guys, karena kan itu tandanya putar balik ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri, karena kan emang itu jalurnya juga ke sini ya, jadi nggak boleh guys. Oke, itu udah jelas banget si tandanya putar balik, lalu ujungnya itu di sebelah kanan guys, jadi kita tandanya itu seperti itu guys. Dan kalau kita ngelihat seperti ini guys, ini ada tulisan Cimahi dicoret, berarti ini kita udah keluar dari kota Cimahi guys, dan ini udah memasuki kota Bandung guys. Jadi itu tuh biasanya kalau misalkan kita masuk ke kabupaten atau kita mau berpindah kota, biasanya tuh dia tuh ada tulisan Cimahi dicoret atau kotanya tuh dicoret guys, berarti kita udah masuk seperti ini, berarti ini udah masuk ke wilayah kota Bandung guys. Nah, kalau misalkan kalian nih, kemarin juga banyak yang nanyain kok kalau misalkan kita berkendara di jalan seperti ini kita idealnya berapa kecepatannya dan kita harus di jalur sebelah mana. Nah, kalau misalkan kita mau pelan, kita di sebelah sini guys. Oke, kita pelan tuh ya sekitar 30 km. Nah, sekitar segini 20-30. Kalau kalian baru banget belajar, masih takut, masih gimana, ini kalian di sebelah kiri dulu aja guys. Oke, kita di sebelah sini. Nah, kalau misalkan yang sebelah sini, ini untuk jalur yang 50 km ke atas guys, yang sebelah tengah. Dan kalau yang sebelah kanan, itu adalah jalur yang paling cepat guys. Oke, itu jalur mendahului, itu kita di sebelah kanan. Nah, di sini juga ada guys. Nah, ini dilarang stop. Oke, di sini kita nggak boleh berhenti. Nah, di depan ada yang stop. Nah, ini guys, ini adalah P dicoret. Nah, P dicoret ini tandanya dilarang parkir guys. Oke, P dicoret. Jadi kita boleh berhenti tapi kita nggak boleh parkir. Tapi kalau misalkan S dicoret itu kita boleh berhenti, kita nggak boleh berhenti. Oke, kita nggak boleh berhenti, nggak boleh parkir. Pokoknya kita nggak boleh sama sekali berhenti di sebelah sini guys. Oke, di sebelah kiri itu nggak boleh. Dan kalau misalkan kita nih di depan tuh nemuin perempatan, kita tuh harus berhentinya di mana? Di kiri, di tengah, atau di kanan. Nah, kalau misalkan kita mau lurus, kita di sini. Kalau kita mau ke kanan, kita di sebelah kanan. Dan kalau kita mau ke kiri, kita harus di sebelah kiri guys. Nggak boleh kita dari tengah langsung ke kiri. Nyabet itu sangat berbahaya guys. Apalagi kita dari kanan langsung ke kiri. Oke, jadi kita di sini, kita pakai sen, lalu kita berbelok ke kiri guys. Nah, hati-hati kalau misalkan ada yang nyebrang, kasih dulu aja, lalu kita gas kembali. Dan kalau misalkan kita nih nemuin yang kayak gini, ini adalah garis ganda ya. Ganda tuh berarti dua ya, ada kiri ada kanan, dan dia tuh tidak putus-putus, ini lurus terus. Nah, ini tuh tandanya kita tuh nggak boleh mendahului sama sekali guys. Oke, kita nggak boleh menginjak, kita wajib di sini guys. Nah, tapi kalau misalkan kita seperti ini ada garis putus-putus, kuningnya putus-putus seperti ini, dua-duanya berarti kita boleh menyalip guys. Nah, ini salah guys. Oke, kalau misalkan dari sana ini menyalip ke sebelah sini, kalau misalkan ada polisi langsung ditilang guys. Nah, ini bedanya kan kalau misalkan ada yang si garisnya itu warna putih atau garisnya kuning seperti ini kan menandakan si jalur nasional guys, tapi nggak ada bedanya kok guys. Oke, ini kita nggak apa-apa kalau misalkan kita baik itu warna putih, baik itu warna kuning, yang penting kita tetap aja aturannya berkendaranya itu tetap sama guys. Oke, kita nggak boleh mendahului, kita di jalurnya kita. Kalau dari mereka dari arah lawan, harus dari mereka di jalurnya masing-masing guys. Oke, di sini kita udah sangat aman, nggak boleh kita menginjak melindas garis yang tidak putus-putus ini guys. Oke, nah kita di sini aja. Oke, kalau misalkan kita mau di sini atau misalkan kita di sini, yang penting nggak apa-apa guys. Yang penting kita berada di jalurnya kita masing-masing guys. Nah, ini kalau misalkan kita berkendara, jangan patokannya itu takut sama polisi aja guys. Oke, ingat ya guys ya, kalau misalkan kita berkendara harus kita tuh paham aturan. Kenapa kita paham aturan? Untuk keselamatan kita guys. Oke, karena aturan itu dibuat agar kita tuh tertib guys kalau misalkan kita berlalu lintas. Oke, jangan kalau misalkan kita tuh enggak tuh karena takut polisi guys. Oke, jangan ya guys ya, seperti itu nggak boleh guys. Jadi kan kalau misalkan kita kayak gitu, nanti kalau misalnya ada polisi ya kita pasti ngelanggar gitu guys. Oke, jadi jangan ya guys ya. Nah, di depan guys, di sini ya, di sini tuh ada lampu merah guys. Nah, kalau misalnya kita di lampu merah, ini tuh ada guys. Ini tuh adalah batas mobil di sini. Tapi kalau misalkan yang merah ini adalah batas motor. Jadi posisinya kalau misalkan motor itu ada di kotak merah seperti ini guys. Oke, kalau mobil itu di belakangnya. Jadi otomatis ini motor, ini mobil, agar si kondisinya itu tertib ya guys ya. Oke, dan batasnya motor, nah itu kan ada garis guys. Nah, garis itu menandakan kita tuh nggak boleh lebih dari garis itu guys, karena kan itu ada zebra cross ya, tempat orang menyeberang. Oke, jadi kita harus berhentinya di sebelah sini guys, sebelum si garis yang putih itu guys. Dan selanjutnya kalau misalkan kita menemukan seperti ini, itu tandanya kita dilarang berbelok ke kanan atau kita nggak boleh putar balik guys. Oke, nah itu udah jelas ya. Nah, itu tandanya kita nggak boleh itu kan ada tandanya putar balik,
lalu ke kanan. Itu tandanya kita nggak boleh kedua-duanya, baik itu mau putar balik, itu mau ke kanan guys. Dan kita juga harus perhatikan guys, kalau misalkan kita ya berada di lampu merah, itu jangan melanggar rambu-rambu, atau kita nggak pakai helm, nggak bawa SIM, atau misalkan kalian yang pakai mobil nggak pakai seat belt, karena di situ banyak banget tuh guys kameranya itu memantau kita tuh kondisi di jalan guys. Jadi kalau misalkan mereka tuh, nah itu yang seperti itu ada corong, itu tuh ada speaker, ada juga dia tuh ada CCTV. Jadi kalau misalnya kita ngelanggar atau kita melakukan kesalahan, itu bakal terrecord guys. Jadi kita bakal ditilang guys, oke? Nggak hanya kalau misalkan kita nggak ditilang langsung, ya nanti si surat tilangnya langsung datang ke rumah guys. Dan selanjutnya kalau misalkan kita menemukan itu ada plus seperti itu guys, itu tandanya di depan itu ada perempatan. Itu kan kita dari sini lurus ke sana dan ada persimpangan seperti itu. Nah, ini tandanya tidak boleh berbelok ke kanan guys. Oke, di sini juga udah di itu ya, ada di stop, dilarang ke kanan. Dan selanjutnya yang di tengah itu adalah YBJ atau biasa kita sebut Yellow Box Junction guys. Nah, yang di tengah ini tuh kebanyakan orang belum tahu. Nah, yang di tengah itu kuning itu apa sih? Nah, yang kotak di tengah itu menandakan kalau misalkan kita nih kondisinya macet, ada kendaraan yang berada di tengah sana, kita tuh nggak boleh maju. Contoh seperti ini guys, misalkan dari sana ada mobil yang melaju. Nah, kondisinya di sini tuh macet guys. Nah, kondisinya masih ada seperti itu, masih ada motor atau mobil di tengah, kita tuh nggak boleh maju guys. Oke, kita harus tungguin dulu di sini ya, di belakang si zebra cross di sini. Nah, kita tunggu dulu sampai kondisi di tengah itu kosong, aman, baru kita maju. Walaupun nih guys, kita kondisinya udah lampu hijau. Oke, mereka kondisinya lampu merah, tapi karena kalau misalkan di depan masih ada mobil atau motor, kita wajib nunggu walaupun kita udah hijau guys. Kita harus tunggu dulu sampai kondisi di tengah itu kosong, tidak ada mobil atau motor seperti itu guys. Nah, yang kotak itu ditujukan agar kita tuh si kondisi jalannya itu nggak rudet, nggak macet guys. Oke, jadi kalau misalkan kita berada di jalan itu bisa secara bergantian guys. Oke, nah ini kalau misalkan ada kosong, kita kan boleh maju guys. Nah, seperti ini. Ini biasa kita temukan YJB itu YBJ itu di persimpangan jalan guys, di perempatan atau di jalan-jalan besar, Yellow Box Junction itu. Oke, nah kalau misalnya di sini itu ini adalah bundaran guys. Nah, kita kalau misalkan mau ke kiri, kita di sebelah sini, kalau kita lurus kita di sebelah sana guys. Oke, nah kita di sebelah sini aja. Nah, kalau misalnya kita menemukan seperti ini jangan dilindas guys. Ini yang kiri ini adalah tempat parkir guys. Oke, ini adalah tempat parkir mobil dan tempat parkir motor seperti ini guys. Jadi ini kita berkendaranya di sebelah sini aja. Oke, dan yang garis putus-putus ini yang tadi ya guys ya, ini kita boleh mendahului. Oke, contohnya kalau misalnya kita mau mendahului seperti ini kita boleh guys. Nah, kita di sini, lalu di depan kembali lagi ke sebelah kiri. Nah, di depan itu ada rambu-rambu guys. Biasanya nih kalau misalkan kalian berada di lampu merah nih, kalian harus benar-benar perhatikan. Ada kan ini perempatan ya posisinya. Nah, itu tuh ada tanda panah ke kanan dicoret. Kita nggak boleh ke kanan guys. Oke, kalau kita ke kanan kita bisa ditilang polisi. Oke, jadi kita di sini berhenti. Nah, dan lurus juga nggak boleh guys. Oke, lurus juga kan itu satu arah. Jadi kita mau nggak mau harus ke kiri dulu. Kalau misalnya kita mau ke kanan, kita harus U-turn di sini guys. Oke, kita ke kiri dulu. Nah, kita pastikan, kita lihat nih garisnya ini. Kita tunggu sampai yang boleh yang putus-putus guys. Oke, kalau misalkan dua seperti ini nggak boleh guys. Kita nggak boleh mendahului, kita nggak boleh berbelok, menyeberang atau lain-lain guys. Oke, kita tunggu, pasti ada guys di depan. Oke, nih kalau misalnya kita mau U-turn nih guys ya. Nah, kita lurus. Biasanya tuh kalau misalkan ada, sebenarnya ini ada mall ya. Nah, kalau misalkan ada mall, ada rumah sakit atau apa, biasanya tuh pasti si garisnya tuh langsung dia tuh putus-putus guys. Nah, seperti itu guys. Nah, ini kalau misalkan putus-putus seperti ini, oke, ini tandanya kita di sini boleh putar balik guys. Kita pakai sen dulu, kita lihat kosong, baru kita putar balik guys. Nah, kalau misalkan kita dari sana tuh tadi langsung belok ke kanan, itu ditilang guys. Oke, kalau ada polisi pasti dijamin tuh ditilang. Nah, ini sebenarnya untuk jalur yang untuk mobil ini salah guys, karena kan yang kotak ini kan untuk motor ya. Kalau misalnya mobil tuh nggak boleh sebenarnya di sini guys. Jadi ini kita posisinya kalau mobil tuh harus di belakang si garis yang kotak merah ini guys, karena ini kotak merah ini khusus untuk motor. Selanjutnya ini juga ada P dicoret guys. Ini tandanya nggak boleh parkir. Ada tulisan itu sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto. Nah, sepanjang jalan ini Hos Cokro Aminoto ini kita nggak boleh parkir guys. Oke, di depan juga ada. Nah, kecuali kalau misalnya seperti ini kan
kawasannya ini adalah salon guys. Ini kita boleh ke dalam parkir, tapi kalau misalkan di sini nggak boleh tuh. Ada tulisannya sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto. Jadi kalau misalkan mereka tuh ada tanda biasanya di bawahnya itu ada keterangannya nggak boleh parkir di mana atau kecuali apa, seperti itu guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komennya di bawah. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komennya di bawah. Dan buat kalian juga yang ada request video apa, ada pengen dibikin video apa, langsung kalian komennya di bawah ya. Karena di channel ini gue membahas semua tips and trick tentang cara belajar motor, cara belajar mobil, semuanya lengkap guys. Mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil. Dan gak hanya itu aja, di channel ini gue membahas gimana sih cara kita merawat motor kita, merawat mobil kita agar seperti baru terus guys. Gimana sih cara kita nyucinya, gimana kita maintenance-nya agar si motor dan mobil kita tuh tetap awet. Oke, kalian kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja kalian komen di bawah. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, kalian subscribe dulu, karena ada kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video, bye bye.